Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang warga negara Amerika Serikat tewas saat sedang mendaki di Gunung Agung Karangasem. Polresta Denpasar menangkap 2 orang tersangka pembunuh polisi di Jalan Pidada. Pelaksanaan KTT G20 di Bali membawa berkah bagi penjual sate dan pepes ikan laut di Denpasar. Learning these things from such a young age. So in your opinion, how important to understand there are footprints as well as how Sebanyak 26 kepala negara menghadiri puncak KTT G20 di Nusa Dua Badung pada 15 dan 16 November lalu. 26 kepala negara tersebut terdiri dari 17 kepala negara anggota G20 dan 9 kepala negara yang diundang menghadiri pertemuan tersebut. Selain kepala negara dan delegasinya, sebanyak 14 pemimpin lembaga dunia juga hadir dalam KTT G20. Kehadiran 26 kepala negara secara bersamaan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi Bali. Rangkaian pertemuan presidensi G20 yang puncaknya berlangsung pada tanggal 15-16 November 2022 di Bali telah terlaksana dengan lancar, nyaman, aman, damai, dan sukses. Pertemuan presidensi G20 dihadiri oleh 20 negara anggota G20, 9 negara yang diundang, dan 14 lembaga internasional. Total ada 26 kepala negara yang hadir secara langsung, yaitu 17 kepala negara dari anggota negara G20 dan 9 kepala negara undangan di luar negara G20. Gubernur Wayan Koster juga berterima kasih kepada masyarakat Bali yang telah mendukung kesuksesan KTT G20, baik secara langsung maupun tidak langsung. Arianto Hutapea melaporkan dari Kota Denpasar. Wanita yang diketahui bernama Wahyuni, penerobos rombongan Presiden Joko Widodo di Kota Denpasar, akhirnya angkat suara. Presiden Indonesia. Wanita yang berprofesi sebagai pedagang kacamata ini nekat menerobos pengawalan rombongan Presiden Jokowi yang sedang menuju Pasar Badung. Wahyuni mengaku spontan menghampiri Presiden Jokowi yang berada di dalam mobil kepresidenan. Upayanya untuk bersalaman dengan Presiden Jokowi berhasil, meski kemudian Pas Pampres menarik dan menjauhkannya dari mobil kepresidenan. Kemarin itu sontak aja ini apa? Spontan. Refleks spontan gitu, tiba-tiba Pak Jokowi udah dapat melemparkan kaos ke masyarakat ya. Langsung di situ aku udah sempet pelan ya mobilnya, langsung di situ aku spontan langsung pengen deketin Pak Jokowi, salaman, terus harapanku siapa tahu Pak Jokowi mau turun berfoto gitu. Ya terus aku bilang, Pak minta kaosnya. Iya, Pak Jokowinya juga tanggapannya baik, ramah, senyum. Sebelum Ngegembosin gitu jabatan gimana tuh, Bu? iya, karena aku saking masih pengen berlama-lama salamannya sama Pak Jokowi. Aku nggak pengen lepas, masih pengen berlama. Tapi senang nggak sih, Bu? Seneng banget, nggak ada obat Om, senengnya benar. Polda Bali mengimbau masyarakat agar tidak melakukan hal serupa karena sangat membahayakan. Ya, kita memang menghimbau kepada masyarakat terkait dengan apa yang dilakukan itu sebenarnya memang membahayakan.
Tetapi pada satu sisi memang Bapak Presiden juga sangat antusias juga melihat suasana antara masyarakat yang menyaksikan Bapak Presiden, sehingga ini sebenarnya jangan sampai terjadi lah, jangan terulang karena membahayakan, karena ini rombongan menggunakan kendaraan. Tetapi karena dari Pas Pampres juga tidak mempermasalahkan, jadi yang bersangkutan memang hanya dimintai keterangan dan dihimbau supaya tidak mengulangi lagi. Selain bisa bersalaman dengan Presiden Jokowi, Wahyuni juga mendapat bingkisan kaos dari Presiden Jokowi. Ia akan menyimpan kaos tersebut sebagai kenang-kenangan yang tak terlupakan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Omset pedagang souvenir khas Bali di Pasar Seni Pantai Jerman, Badung, mulai meningkat seiring ramainya kunjungan wisatawan. Sebelumnya, omset pedagang menurun drastis selama masa pandemi COVID-19. Sebagian besar wisatawan membeli pernak-pernik khas Bali, mulai dari kalung, kain pantai, hingga baju kaos. Kalau sekarang ya sedikit ada sih, tapi nggak seperti dulu karena ini baru buka sekian bulan, ini baru buka di sini. Kalau dulu memang kalau penjualannya cuma 5%. 5% penurunannya. Berarti Iya. udah ada gini Pak, ya udah ada mulai tamunya. Iya, sudah ada Kalau mulai sebelumnya dikit-dikit. berapa Pak per hari dapat jual Pak kalau musim ramai dulu? Kalau musim ramai dulu ya dapat 200, dapat 300 gitu per harinya. Berapa tuh? Kalau sekarang baru dapat 100.000 rupiah. Itu per hari itu per bulan Pak? Per bulan, Baru per hari? harinya itu. Mungkin sedikit, ampun lumayan, sudah lumayan. Lumayan ya? Ya daripada waktu yang kemarin waktu corona itu. Nggak tentu sih, belum begini, tergantung tamunya bisa dapat. Kalau musim ramai berapa ribu Bu dapat Bu? Ya bisa dulu? 300. Kalau musim ramai yang sebelum corona, Ya corona. ya bisa 500, 300, 400, tergantung bulenya juga. Nah, sekarang kurang dari itu ada itu Ya Bu? kurang daripada itu. Ya setungkara udah mulai ada. Para pedagang kini rata-rata meraup penghasilan Rp100.000 per hari. Meskipun penjualan souvenir belum normal seperti sebelum pandemi, namun kondisi ini tetap disyukuri para pedagang. Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.